Han Anidia. Seperti perkataan Alvano kemarin, Anidia hari ini diizinkan pulang. Mereka sedang siap-siap untuk pulang ke mansion. Di sana ada Olin dan Samuel yang mengemasi barang-barang milik nyonya kecil mereka. Akhirnya aku pulang juga, gumam Anidia saat sudah berada di gendongan Alvano. Tadi Richard menyarankan untuk memakai kursi roda. Tapi Alvano menolak karena ingin menggendong langsung istrinya itu. Ya baby, mulai hari ini dan seterusnya kamu tidak boleh lagi kerja. Aku juga akan. Aku tetap kuliah ya sayang. Sebelum Alvano menyelesaikan perkataannya, Anidia sudah lebih dulu memotong perkataannya. Tidak Hani, kamu dengarkan kata-kata dokter kemarin. Mulai sekarang kamu nggak boleh melakukan apa-apa. Hanya duduk diam di rumah. Tapi aku tetap mau kuliah Al. Lengek Anidia yang masih di dalam gendongan suaminya. Tapi kata dokter kemarin, usia kandungan kamu masih sangat muda. Sangat tidak baik kalau kamu melakukan sesuatu yang berat. Ucap Alvano tulus. Aku janji nggak bakal kecapean. Aku akan menjaganya dengan baik. Alvano jadi kasihan melihat istrinya itu. Terpaksa dia mengangguki kemauan istrinya itu. Tiba di mobil, Alvano meletakkan istrinya di dalam mobil dengan hati-hati. Dia juga menyuruh Samuel untuk membawa mobil dengan sangat hati-hati. Samuel membawa mobil seperti siput. Anidia menggeleng kepalanya melihat tingkah suaminya. Sam, tambahin sedikit lagi kecepatan mobilnya. Ucap Anidia yang duduk di pangkuan suaminya. Alvano sejak tadi terus memeluk istrinya itu. Tidak mau melepaskan istrinya itu. Bukannya melaju seperti yang Anidia katakan. Sam malah menoleh ke arah bosnya. Alvano sedikit menggeleng. Sam yang mendapat gelengan dari bosnya tidak berani menuruti kemauan nyonya kecilnya itu. Sam, kamu dengar gak sih? Ucap Anidia kesal. Sam hanya melihatnya dari kaca spion. Sayang, bilang sama Samuel untuk melaju lebih cepat sedikit. Aku pusing lama-lama di mobil. Barulah Alvano menurut saat istrinya itu mengeluh pusing. Samuel langsung melaju sedikit lebih cepat. Hanya sedikit. Anidia benar-benar pusing melihat tingkah suaminya itu. Daripada seperti siput tadi. Lebih baik seperti sekarang ini. Akhirnya Anidia pasrah dan terlelap di pelukan suaminya. Mulai sekarang, bawa bantal dan selimut kemanapun kalian pergi. Dan kamu Samuel. Kemanapun istriku pergi tetap awasi dia. Jangan biarkan dia membawa barang-barang berlebihan. Dan satu lagi, setiap pelayan harus kalian periksa. Jangan sampai ada yang meracuni istriku. Dan untuk kau dan Bianti, hanya kalian yang bisa memasak makanan untuk istriku. Periksa setiap bahan makanan sekali dalam seminggu. Jangan sampai dia kekurangan gizi. Olin langsung mengguk mengerti. Meski tuannya tidak mengatakannya, dia juga sudah mulai hati-hati saat ini. Sangat banyak di luar sana yang mengincar pewaris tuan dan nyonya kecilnya. Tak lama mobil mereka tiba di mansion. Alvano memindahkan istrinya dengan hati-hati. Tak jauh dari mereka Moni berdiri melihat Alvano menggendong tubuh Anidia. Wanita yang dia rawat saat di hutan kemarin. Apa nyonya baik-baik saja? Tanya Moni pada Olin. Ya nyonya baik-baik saja. Tadi cuma ketiduran aja. Jawab Olin. Setelah itu segera meninggalkan Moni di sana. Olin masih belum bisa mempercayai seseorang secepat itu. Apalagi sekarang nyonya mudanya sedang hamil. Sementara di tempat lain, Jordan dan beberapa orang kepercayaan Alvano sedang menyiapkan acara untuk besok. Entah apa yang ingin Alvano lakukan. Yang jelas tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun lalu Alvano menyerahkan semua ini pada karyawan biasa, berbeda dengan tahun ini. Karena tahun ini ada orang yang sangat spesial di dalam hidupnya. Maka dia juga mengatur acara sebaik mungkin. Pukul 15.00. Mansion Alvano kembali heboh karena kedatangan orang-orang yang tak dikenal. Anidia yang sedang duduk di taman samping heran saat melihat banyak mobil yang masuk ke halaman rumahnya. Siapa mereka Olin? Olin melihat ke arah orang-orang yang baru masuk. Dia juga tidak tahu mereka siapa. Aku tidak tahu nyonya. Olin, saat kita sedang berdua panggil aku Anidia aja. Apa susahnya sih? Hehehe, baiklah. Baiklah siapa? Tanya Anidia memastikan. Ya Anidia. Barulah Anidia tersenyum. Ayo kita lihat siapa mereka. Olin melangkah mengikuti majikannya. Sampai di ruang tamu Anidia terkejut melihat ada banyak sekali dress di depan matanya. Dari pintu masuk beberapa pengawal mendorong rak heels dan berbagai tas branded keluaran terbaru. Ada apa ini Sam?
Samuel yang baru masuk langsung memberitahu nyonyanya. Ini suruhan tuan nyonya. Mereka dari butik dan toko sepatu terkenal di wilayah ini. Dasar Alvano, selalu saja begitu. Masih sangat banyak dress yang belum aku pakai, tapi dia malah membelikan yang baru. Meski berkata seperti itu, Anidia tetap melangkah duduk di sofa yang ada di ruang tamu tersebut. Anidia melihat-lihat berbagai macam jenis model dress, sepertinya tidak ada yang menarik perhatiannya sama sekali. Semua yang ditunjukkan mereka Anidia menggeleng. Dari pintu utama, masuklah Tiara. Dia langsung terkejut melihat banyaknya dress mewah yang tergantung di sana, juga berbagai tas dan heels mewah lainnya. Maaf aku mengganggu kesenangan kalian. Ucap Tiara yang langsung membuat Anidia menoleh. Ibu mertua, kau datang tidak memberitahu kami. Jika kami tahu, aku datang tidak perlu memberitahu siapapun. Aku datang ke mansion putraku sendiri. Jadi apa salahnya? Anidia tersenyum kemudian mengangguk. Beginilah ya Tan, kalau orang kampungan datang ke kalangan kita, pasti ngelunjak. Sindir Bianca yang diangguki oleh Tiara. Jika mereka menghinamu, maka buatlah mereka marah dan kesal. Jangan diam aja. Anidia tersenyum mengingat perkataan Pipit kemarin. Apa tidak ada dress yang lebih bagus dari ini? Ucap Anidia pada wanita pemilik butik tersebut. Ada beberapa dress lagi nyonya, tapi itu pun pesanan orang. Dress yang hanya ada satu di toko kami. Jawab perempuan yang hampir seusia bibinya. Kasihan sekali, padahal aku sangat ingin memilikinya. Anidia pura-pura sedih di hadapan mereka semua. Samuel langsung menatap ke arah pemilik butik tersebut. Mengerti dengan tatapan Samuel, pemilik butik tersebut langsung mengeluarkan tabletnya. Maafkan kami nyonya, tapi ada beberapa gaun yang lebih indah di toko kami. Ini yang paling bagus nyonya. Gaun ini hanya ada satu di New York, kebetulan. Ya aku sangat menyukai gaun ini. Anidia benar-benar sangat menyukai gaun yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Tiara yang melihat Anidia mengabaikannya langsung duduk di samping Anidia. Aku juga menginginkan gaun yang sama persis seperti itu, ucap Tiara tiba-tiba. Maaf nyonya, tapi ini hanya ada satu. Itu pun sudah nyonya Anidia beli. Dia belum membayarnya kan? Aku yang akan membayar gaun itu sekarang juga. Anidia tersenyum manis di hadapan mereka semua. Sam, suamiku udah pulang belum? Ucap Anidia mengabaikan Tiara yang sedang bicara. Dalam perjalanan kemari nyonya. Anidia mengangguk kepalanya mengerti. Tiara yang mendengar itu langsung jengkel. Baiklah, aku mengalah. Aku mengalah karena kau sedang mengandung. Aku juga nggak yakin kalau itu cucuku. Seketika wajah Anidia langsung merah padam. Olin dan beberapa pelayan yang melihat itu seketika ketakutan. Kenapa nyonya muda mereka sangat mirip dengan suaminya sekarang? Anidia langsung bangun dari tempat duduknya. Dia berdiri di hadapan Tiara dengan wajah merah padam. Apa maksud dari perkataan Anda barusan? Tiara yang melihat perubahan di wajah Anidia seketika langsung takut. Kenapa sekarang dia jadi menakutkan seperti Alvano? Batin Tiara. Tante Tiara ngomong tentang fakta. Dia seorang ibu, jadi dia harus memastikan bahwa anak yang kau kandung itu benar cucunya atau bukan. Apa salahnya? Ucap Bianca dengan santainya. Anidia yang tidak terima dengan perkataan Bianca langsung menarik rambut wanita tersebut dan menyeretnya keluar mansion. Semua orang langsung tercengang melihat kejadian tersebut. Benarkah itu nyonya mereka? Baru beberapa minggu hamil anaknya Alvano dia langsung berubah. Anidia, apa kau sudah gila? Lepaskan dia Anidia. Tiara mengejar Anidia dari belakang. Sementara Bianca memberontak minta untuk dilepaskan. Sakit, lepaskan aku wanita gila. Anidia langsung mendorong Bianca di depan pintu masuk. Maka jangan pernah mengatakan sesuatu kepada wanita gila ini, teriak Anidia marah. Dari gerbang masuklah mobil mewah milik Alvano. Tiara yang melihat itu langsung ketakutan. Dia menelan ludahnya kasar. Anidia, maafkan Tante karena terlalu emosi tadi. Jangan katakan apapun pada suamimu. Tante mohon Anidia. Ucap Tiara memohon. Baby, apa yang terjadi? Alvano segera memeluk istrinya itu. Melihat tangan Anidia yang memerah karena menarik rambut Bianca dengan kuat. Apa aku boleh menampar ibumu? Tiara langsung terbelalak saat mendengar perkataan Anidia. Begitu juga dengan Alvano. Kenapa dengan istrinya ini? Tentu sayang, kau boleh menamparnya sesuka hatimu. Plak. Alvano yang baru selesai bicara langsung terkejut. Saat melihat istrinya itu benar-benar menampar ibunya.
Semua yang ada di sana tercengang melihat kejadian tersebut. Wah, Anidia, kau kuat sekali. Kau menamparnya dengan sangat bagus. Maukah kau menamparnya sekali lagi mewakili aku? Ucap petir yang sejak tadi melihat kejadian tersebut. Al, Mama sangat kecewa sama kamu. Demi wanita itu kau rela melakukan ini pada ibu yang sudah melahirkan kamu. Apa sebegitu bencinya kamu sama Mama? Ucap Tiara penuh air mata. Perlukah aku menjawabnya? Alvano melihat telapak tangan istrinya kemudian mencium dengan lembut di depan semua orang. Perihal rengek Anidia yang pura-pura kesakitan. Lain kali jangan mengotori tanganmu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Alvano segera mengangkat tubuh istrinya itu, melewati Tiara yang menatap tajam ke arah mereka. Aku puas sekali hari ini, Jor. Aku melihat pertunjukan yang sangat menarik. Aku harus melatih Anidia agar lebih kuat lagi. Siapa tahu besok dia mulai memegang pistol, ya kan? Tanya petir pada Tiara. Ayo Bianca, Tiara langsung meninggalkan mansion itu dengan wajah murkanya. Setelah Anidia dan yang lainnya aman, tinggallah pemilik toko sepatu tas dan gaun yang tadi. Mereka menunduk ketakutan saat melihat Alvano tadi. Tinggalkan barang nyonya di sini, kalian sekarang pergilah. Ucap petir yang langsung diangguki oleh mereka semua. Ke-106, ulang tahun perusahaan. Jujur aku sangat kesal saat ini. Apa kau tahu apa yang ibumu katakan? Alvano yang sedang mengompres tangan istrinya menggeleng. Dia mengatakan kalau anak yang aku kandung bisa jadi bukan anak. Siapa yang mengatakan itu? Wajah Alvano seketika berubah menjadi sangat menyeramkan. Anidia yang melihatnya langsung ketakutan. Kan aku sudah mengatakannya tadi. Aku juga udah menamparnya kan? Anidia langsung pura-pura sedih, agar membuat amarah Alvano tadi reda. Sayang, jangan pernah dengarkan apapun dari mulut sampah seperti yang tadi. Jika mereka ingin bicara denganmu, jangan temui mereka. Seharusnya aku yang mengatakan itu pada kamu, Al. Apa, baby? Jangan dengarkan perkataan mereka. Anidia langsung menangis saat itu juga. Sudah sejak tadi dia menahan air matanya. Akhirnya keluar juga. Tidak ada yang akan mendengar perkataan mereka. Sekarang kamu jangan nangis lagi, oke? Kasihan anak kita. Ucap Alvano mengelus perut istrinya itu. Keesokan harinya, Alvano mengundang perias wajah ternama ke mansion miliknya. Karena malam ini malam yang sangat spesial, jadi dia juga ingin yang terbaik untuk istrinya. Malam ini Anidia terlihat begitu cantik dan anggun. Gaun berwarna bata yang dia kenakan malam ini sangat cocok di tubuhnya. Apalagi dia memakai perhiasan yang dipilihkan oleh suaminya, dan juga memakai barang branded lainnya. Anidia saat ini mengeluh karena ngantuk. Kebiasaannya saat ini adalah tidur. Baru jam segini dia udah mulai ngantuk aja. Ayo, Alvano mengajak istrinya itu masuk ke dalam mobil. Tapi Anidia menggeleng kepalanya. Tidak sayang, aku pergi bersama Samuel. Kau di belakang bersama Jordan dan juga petir. Aku sama Olin akan masuk ke mobil itu. Baiklah, hati-hati di jalan. Alvano melihat ke arah Samuel. Samuel yang mengerti dengan tatapan tuannya segera mengangguk. Para pelayan di mansion juga ikut. Mereka meminta untuk menjadi pelayan di sana. Tapi Alvano menyuruh mereka menggunakan pakaian bebas. Mereka dianggap seperti tamu undangan lainnya. Olin ikut bersama Anidia. Sementara para pelayan lainnya sudah lebih dulu pergi termasuk Bianti dan juga Moni. Dalam perjalanan ke hotel milik Alvano, Anidia memarahi Samuel habis-habisan karena jalan seperti siput. Tapi Samuel sama sekali tidak peduli. Dia hanya sedikit tersenyum saat mendengar ocehan nyonya kecilnya itu. Di aula besar yang berada di hotel, semua tamu undangan sudah hadir di sana. Di sana juga udah ada Pipit dan yang lainnya. Bukankah itu Sisil? Pipit langsung menoleh ke arah yang ditunjukkan Lise. Ngapain dia di sini? Timpal Pipit. Dia gandengan tangan sama om-om guys, ucap Zira heboh. Sisil melewati mereka begitu saja tanpa menoleh. Semua orang menatap ke arah Sisil. Hari ini Sisil begitu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dia menggunakan dress berwarna navy yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dan belahan dadanya. Dasar perempuan murahan, geram Pipit. Sementara di butik terkenal, Mia sedang marah-marah terhadap wanita pemilik toko tersebut. Maaf Nona, tapi Anda belum membayarnya. Jadi kami memberikan baju itu kepada orang yang terlebih dahulu membayarnya. Ucap perempuan tersebut. Tapi aku udah kasih DP-nya. Kalian akan menyesal karena telah membuatku marah.
Setelah mengatakan itu, Mia pergi meninggalkan butik tersebut menuju toko lainnya. Aku akan menghancurkan kalian semua, Mia benar-benar sangat marah. Bagaimana tidak? Dress yang selama ini diincarnya jatuh kepada tangan seseorang yang entah siapa itu. Dress keluaran terbaru yang hanya ada satu di New York. Tapi siapa wanita yang beruntung itu? Terpaksa dia membeli gaun lain untuk menghadiri acara ulang tahun perusahaan Alfano. Hampir semua tamu sudah hadir. Hanya menunggu pemilik acaranya saja yang belum juga datang. Semua karyawan perusahaan sudah hadir termasuk Mia. Semua mata tertuju pada sosok yang baru masuk dari pintu depan. Anidia melangkah dengan anggun ditemani oleh Samuel dan Olen yang berada di sampingnya. Yang menjadi pusat perhatian tidak lain adalah pakaian Anidia. Mia langsung melotot saat melihat gaun yang Anidia pakai. Gaun yang diincarnya saat ini. Kenapa bisa Anidia yang memakainya? Seketika wajah Mia langsung merah padam. Jika saja bukan istri Alfano, maka Mia akan langsung merobek gaun yang Anidia gunakan sekarang ini. Wah, benarkah itu Anidia? Wanita jalang yang merayu Cheo kita. Ya, itu dia. Gaun yang dia gunakan sangat indah. Apa Pak Alfano yang membelinya? Aku ingin sekali menamparnya. Berani sekali menggoda Cheo kita. Pipit dan sahabat Anidia langsung tersenyum ke arah sahabatnya itu. Kau benar-benar Anidia kami. Ucap Pipit nggak percaya. Bukan, aku Nyonya Alfano. Bisik Anidia. Kemudian mereka langsung tertawa bersama. Malam ini kau benar-benar sangat cantik. Puji Zira. Terima kasih. Kau juga kata Samuel. Samuel langsung melotot. Kenapa kata dia? Aku memang selalu cantik. Ucap bangga Zira. Ya, Sam selalu bilang kau cantik. Bohong Anidia lagi. Lama-lama kau semakin nyebelin Anidia. Sudah seperti mak comblang aja kesal Zira yang membuat Lise dan Pipit terkekeh. Saat mereka sedang tertawa dan bercanda bersama-sama, tiba-tiba dari pintu yang Anidia masuk tadi, muncul 3 pemuda tampan. Di depan ada Alfano, dan di kiri dan kanan ada sahabatnya. Sebelum menuju ke atas panggung, Alfano lebih dulu tersenyum ke arah Anidia. Semua orang langsung tercengang melihat kejadian langka tersebut. Benarkah aku melihatnya tersenyum tadi? Aku juga melihatnya tersenyum. Anidia langsung menoleh ke arah lain yang membuat Alfano geram. Tapi tidak mau membuat mood istrinya jelek. Dia melanjutkan langkahnya menuju panggung. Semua langsung memberi selamat pada CEO termuda dan tersukses di New York tersebut. Di antara mereka ada papanya Mia yang ikut memberikan selamat padanya. Petir langsung membuka acaranya, memberi sambutan kepada seluruh tamu yang hadir. Setelah Petir bicara panjang lebar, barulah dia memanggil sahabatnya untuk memberi kata-kata sambutan dan lain sebagainya. Dengan gagahnya Alfano menaiki tempat yang sudah disediakan. Tatapannya terus tertuju pada istrinya yang duduk tak jauh dari dia berdiri. Setelah bicara panjang lebar, kemudian dia tersenyum ke arah istrinya. Semua orang menoleh ke belakang, melihat ke arah siapa mafia kejam tersebut tersenyum. Anidia langsung pura-pura membuka ponselnya, dan tersenyum pada sahabatnya. Pada malam yang spesial ini, aku ingin mengumumkan sesuatu pada kalian semua. Alfano terdiam kemudian melihat ke arah Jordan. Mengerti dengan tatapan sahabatnya, Jordan segera mengambil sesuatu dari sakunya kemudian melangkah menuju ke belakang. Aku ingin berterima kasih kepada istriku yang sudah mendukung dan menerima segala kekuranganku. Terima kasih juga sudah memberikan hadiah yang sangat besar tahun ini. Anidia tersenyum meneteskan air matanya. Kemudian dia mengusap perutnya sendiri yang masih sangat rata. Semua orang tercengang, menebak-nebak siapa sebenarnya istrinya Alfano. Ada beberapa pengusaha sukses yang mengetahui tentang pernikahan Alfano. Mereka juga melihat jelas wajah istrinya Alfano saat itu. Tapi tidak dengan karyawan Alfano dan banyak sekali tamu yang hadir di sana mengetahui tentang tersebut. Karena ada yang berpikir kalau Alfano belum menikah. Alfano turun ke bawah berjalan ke arah istrinya. Anidia yang melihat Alfano turun ke bawah seketika panik. Apa sudah saatnya semua orang tahu tentang hubungannya itu? Alfano berdiri tepat di kursi yang Anidia duduki kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan istrinya. Ayolah Anidia. Ini saatnya kau membalas semua perkataan mereka. Bisik Pipit di telinga Anidia. Semua karyawan langsung tercengang saat melihat hal tersebut. Di sana juga ada Tiara dan juga Bianca. Mereka melihat ke arah Anidia dengan tatapan penuh kebencian. Alfano mengangguk, mencoba meyakinkan istrinya itu. Anidia menyambut tangan suaminya kemudian bangun dari duduknya, melangkah ke depan.
Tiba-tiba suasana jadi hening. Layar di belakang mereka menyala. Tampaklah foto pernikahan Anidia, dan juga foto kebersamaan mereka berdua saat kemarin berbulan madu. Ternyata Anidia istri sahnya Pak Alvano. Ya, aku juga nggak nyangka. Apa dia menceritakan semua tentang kita pada Pak Alvano? Pasti, siapa coba yang tidak bercerita pada suaminya tentang kejadian pahit yang dia alami? Mampuslah kita semua. Semua karyawan yang pernah membuli Anidia seketika gemetar. Apalagi saat membayangkan kemarahan Alvano. Dia adalah istriku. Wanita yang sangat aku cintai. Wanita yang selama ini ada di hatiku. Dia ibu dari anak-anakku kelak. Alvano mencium bibir istrinya di depan semua orang. Terima kasih sayang, Anidia hanya bisa mengangguk. Alvano kemudian jongkok mencium perut rata istrinya di depan semua orang. Petir orang pertama yang bertepuk tangan melihat hal tersebut, diikuti oleh Jordan dan sahabatnya Anidia, kemudian para pelayan dan tamu-tamu yang hadir. Ke-107, pengacau. Setelah adegan romantis tersebut, petir yang sangat semangat langsung menyuruh para pasangan untuk berdansa. Tidak ada acara tanpa dansa bagi petir. Tidak lupa juga, dia memaksa Pipit untuk berdansa dengannya. Sisil yang ingin mengajak Jordan berdansa terpaksa harus duduk diam bersama laki-laki tua bangka yang terus berdekatan dengannya. Aku nggak nyangka kamu akan memberitahu semua orang malam ini, ucap Anidia tidak percaya. Kenapa? Harus sampai kapan kita sembunyi-sembunyi? Alvano menuntut istrinya untuk berdansa. Mereka langsung mengikuti musik yang sedang diputar. Dari kejauhan Sally menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Rosa sangat sedih saat mengetahui kalau putri sulungnya sedang hamil. Tapi dia juga kasihan karena keinginan Sally gagal untuk menjadi istri keduanya Alvano. Sebentar lagi kau akan memiliki cucu dari anak pertamamu, Rosa hanya mengangguk, membenarkan ucapan suaminya itu. Entah aku harus sedih atau bahagia sekarang ini. Di satu sisi aku akan segera memiliki cucu. Di sisi lain aku kasihan sama putri kita. Dia sangat berharap bisa memberikan anak untuk Alvano. Gumam Rosa sedih. Kamu harus melakukan sesuatu untuknya. Jangan sampai karena masalah ini kita kehilangan putri kita. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah memiliki rencana. Kau tinggal menuruti semua perintahku. Setelah itu masalah selesai. Rosa mengangguk meski tidak tahu apa tujuan suaminya itu. Setelah selesai berdansa, Anidia dan sahabatnya duduk di meja dekat dengan kue dan minuman. Baby, jangan minum sesuatu yang ada di sini. Kalau haus minta sama Olin. Anidia mengangguk. Dia duduk bergabung bersama sahabatnya. Apa kau masih merasa mual-mual seperti kemarin? Tanya Lisa. Udah beberapa hari ini enggak lagi. Tapi ada yang aneh. Apa? Jawab mereka serentak. Kalian tahu, aku sering marah-marah enggak jelas. Aku juga sering mengantuk. Ini aja aku udah sangat mengantuk. Itu hal yang wajar, Anidia. Ibuku dulu pernah cerita. Saat dia hamil aku dulu, dia tidak mau dekat dengan ayahku. Sampai-sampai ayah harus tidur di luar karena ibu sangat marah saat melihatnya. Benarkah? Bayangkan kalau Anidia tidak bisa dekat-dekat dengan Alvano. Apa Alvano akan memarahinya? Atau dia mencari? Jangan ngaco deh, Pit. Kalau tiba-tiba Anidia marah gimana? Lanjut Lisa. Aku marah karena ada sebab kali. Kalian mau tahu sesuatu enggak? Apa? Kemarin aku menampar seseorang. Siapa? Orang yang duduk di sebelah sana. Mereka semua menoleh ke arah yang Anidia tunjukkan. Siapa sih? Gak mungkin kan nenek lampir itu? Tanya Pipit memastikan. Tebakanmu benar. Ibunya Pak Alvano. Tanya Zira memastikan. Yai. Mereka semua langsung tercengang. Benarkah ini sahabat mereka dulu? Wanita lemah lembut yang sangat baik. Bahkan seekor semut pun dia tidak tega menyakitinya. Alvano bertemu dengan rekan bisnisnya. Sesekali melihat ke arah wanitanya. Mia sedari tadi terus memantau ke arah Anidia dan Alvano. Kemudian dia berdiri dari sana menuju ke belakang. Entah apa rencananya selanjutnya. Saat semua orang sedang sibuk, tiba-tiba semua lampu padam. Alvano yang tidak bisa melihat apa-apa segera menyalakan senter untuk mencari istrinya. Tetap tenang. Kalian semua tetap berdiri di tempat semula. Jangan ada yang bergerak. Teriak petir, tapi semua orang langsung panik. Alvano tidak melihat keberadaan Anidia di antara para sahabat istrinya. Di mana Anidia? Tanya Alvano dengan wajah paniknya. Dia, tadi ada di sini.
Mereka juga terkejut tiba-tiba Anidia hilang. Sial. Alvano segera berlari untuk mencari istrinya. Tiba-tiba lampu menyala, semua orang langsung tenang. Pipit dan sahabat Anidia segera memberitahu kepada Jordan dan Petir. Kita lengah, Sam beritahu para penjaga untuk menyebar. Jordan segera berlari keluar untuk mencari istri sahabatnya. Alvano melihat mobil yang baru keluar dari hotel. Dia segera mengejar mobil tersebut. Sementara Anidia masih berada di dalam hotel milik Alvano tadi. Dia masih belum sadar diri. Di sebelahnya ada laki-laki yang berdiri menatap ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di jalanan yang sepi Alvano sedang bertarung dengan 5 orang yang dia kejar tadi. Kemudian disusul oleh Jordan dan Petir. Mereka melawan musuh dengan tangan kosong. Setelah melawan mereka semua, Alvano segera memeriksa mobil mereka. Di mana kalian menyembunyikan istri bos kami? Teriak Petir pada salah satu dari mereka yang masih sadar diri. Kami tidak tahu, kami tidak menculiknya. Alvano melacak tempat keberadaan istrinya itu. Dia menatap ke arah Jordan dan Petir. Kenapa? Dia berada di hotel. Beritahu Alvano. Jordan menatap ke arah sahabatnya itu. Apa mungkin kalungnya jatuh saat tadi di hotel? Alvano terdiam. Kemudian dia melangkah menuju mobil. Kembali ke hotel. Sementara Mia sangat senang. Karena akhirnya Anidia ada di tangannya. Dia tersenyum penuh kemenangan saat melihat ke belakang. Kemana kita akan membawanya? Ke mansion milik keluargaku. Jawab Mia santai. Sementara di hotel, Alvano sedang mencari titik keberadaan istrinya. Titiknya ada di sini. Kenapa bisa seperti itu? Ucap Petir penasaran. Dobrak pintunya, perintah Alvano tidak sabar. Yang benar aja. Petir menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa Alvano sudah gila? Tiba-tiba Jordan datang membawa kartu akses kamar tersebut. Untung kau datang. Sementara di dalam sana, Anidia masih tidak sadarkan diri. Sementara orang yang sejak tadi menjaganya keluar ke balkon mencari udara segar. Apa dia ada? Langkah Petir terhenti saat melihat ke dalam. Sayang. Alvano mencoba membangunkan istrinya. Kemudian dia bangun saat melihat pintu balkon terbuka. Biug-biug. Alvano langsung melayangkan pukulan bertubi-tubi pada pria yang berdiri di pagar balkon. Bajingan kau. Biug-beg. Alvano kembali melayangkan 2 pukulan di wajah tampak Richard. Belum sempat Richard mengatakan apapun, Alvano sudah lebih dulu mengeluarkan pistol dalam sakunya. Al, tenangkan dirimu. Jangan bunuh bajingan itu. Kita akan melakukan sesuatu untuk memberinya pelajaran. Gumam Jordan. Mencoba menenangkan sahabatnya. Kau tidak ingin mendengarkan alasanku membawanya kemari. Ucap Richard dengan wajah penuh babak belur. Apapun alasannya, kau telah membawanya dariku. Apa kau tahu dia sedang hamil? Teriak Alvano marah. Justru itu aku membawanya kemari. Jika aku tidak datang tepat waktu, maka kau tahu apa yang akan terjadi padanya. Balas Richard berteriak. Anidia sudah sadar. Teriak Petir dari dalam. Alvano segera masuk ke dalam melihat keadaan istrinya. Sayang, aku pusing. Ucap Anidia lemah. Alvano mengecup bibir dan kening istrinya berulang kali. Kemudian dia memeluk istrinya itu. Maaf karena aku lengah. Tidak sayang. Di mana aku sekarang? Anidia melihat ke seluruh kamar. Dia melihat wajah Richard sudah babak belur. Kemudian dia mengingat kejadian beberapa menit yang lalu. Aku melihat, Anidia mencoba mengingat siapa tadi yang menariknya sampai keluar. Tiba-tiba Richard muncul langsung memberi kode untuk tetap tenang. Sebenarnya siapa mereka? Tanya Jordan penasaran. Nanti kita bahas masalah ini. Sekarang biarkan Anidia istirahat terlebih dahulu. Sebaiknya bawa pulang dia ke mansion. Di sini masih tidak aman. Ucap Richard yang langsung diangguki oleh Alvano. Dia langsung menggendong istrinya itu keluar dari hotelnya. Diikuti oleh sahabatnya dari belakang. Pulanglah bersama mereka. Aku lagi ada urusan. Beritahu Jordan pada kekasihnya. Ya, kamu hati-hati di jalan. Ya, kalian juga hati-hati. Jordan segera meninggalkan Lise dan Pipit yang tercengang melihat perubahan Jordan. Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Kami resmi pacaran. Apa? Kau bercanda? Tidak, aku berkata jujur.
Lisa langsung memanggil taksi diikuti oleh Zira. Pipit menanyakan pertanyaan yang tidak akan ada habisnya. Lisa menghela nafasnya saat mendengar perkataan sahabatnya yang tidak penting itu. Ke-108, kemarahan Mia. Sementara Mia baru saja sampai ke